Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan kisah mistis kali ini saya datangkan dari kiriman email subscriber ya, dari namanya Bang Won, asal Indramayu. Dan beliau mengirimkan cerita ini melalui iPhone. Wow, mahal. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Halo, perkenalkan, saya biasa dipanggil Bang Won, asal dari Indramayu. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang cukup membekas atau mungkin tidak akan saya lupakan di perjalanan hidup saya. Mungkin cerita saya ini tidak terlalu seram seperti cerita yang biasa diceritakan di podcast ini, tapi bisa diambil pelajaran dari kisah pengalaman saya. Ini pengalaman pribadi saya sewaktu tahun 2012 akhir. Waktu itu umur saya sekitar 20 tahunan. Ya, ibarat masih susah diatur lah. Kegiatannya cuma nongkrong, kelayapan gak jelas dari desa ke desa. Pokoknya beban orang tua lah waktu itu. Dan pada suatu malam, saya dan teman-teman saya yang suka keliling desa ke desa kebetulan lewat di desa yang lagi ada acara yang disebut Unjungan Tahu Ngunjung. Kalau di tempat kalian, para pendengar nggak tahu ya namanya apa. Unjungan itu sebuah acara yang biasa diadakan di suatu tempat yang mungkin cukup keramat atau dikeramatkan pada suatu desa di daerahku. Pada saat itu ada sebuah pertunjukan di tempat yang dikeramatkan itu, di sebuah pagelaran sandiwara, atau mungkin bisa disebut wayang orang gitu. Oh, unjungan tahu ya. Kalau di tempat saya apa ya namanya ya? Masa ruatan desa? Nggak tahu ya namanya apa. Oke, kita lanjut. Nah, pada saat saya nonton sandiwara itu, saya biasanya cuma nunggu pas di bagian komedinya saja. Komedinya itu biasanya yang tampil itu seperti pocong, tuyul, kuntilanak, buto ijo, dan banyaklah pokoknya. Nah, pas nunggu itu kan lama tuh. Biasanya agak tengah malam di pas adegan itu. Saya sambil nunggu para demit tampil, saya cari tempat duduk. Oh ya, acara sandiwara ini tempatnya di suatu pemakaman umum di desa itu. Nah, saya kan nunggunya lama pada waktu itu. Terus cari tempat duduk susah. Ya, akhirnya saya duduk di sebuah batu nisan sebagai penanda arah kepala. Ya memang gak ada akhlak sih saya waktu itu. Pas saya duduk, teman saya bilang, "Jangan duduk di situ." Terus saya bilang, "Gak apa-apa, orang sudah mati. Mungkin juga lagi disiksa," kata saya waktu itu. Singkat cerita, di hari kedua atau ketiga, saya lupa. Pada malam itu terjadi mati lampu di desa saya tinggal. Pada waktu itu kan kalau mati lampu, saya dan teman-teman suka nongkrong di sebuah tempat yang biasa disebut jondol. Mungkin mirip pos kampling gitu ya, letaknya di pinggir jalan. Nah, pas lagi asyik nongkrong, salah satu dari teman saya itu tiba-tiba pulang ke rumahnya. Saya dan teman-teman yang lain ya biasa aja pada malam itu. Tetapi pas paginya saya dikasih tahu sama nenek, tahu nggak kenapa si A pas tadi malam pulang ke rumah?" Kata saya, "Emang ada apa?" Dan nenek saya bilang waktu itu, katanya dia dilihat sama buto ijo yang ada di belakang pos kampling. Nah,
Itu kejadian pertama yang saya alami. Terus 2 hari setelah itu, saya kan biasa nongkrong itu. Kalau pulang itu malam sekitar jam 2 atau jam 3-an lah. Pada malam itu nggak tahu pulang jam berapa, pokoknya malam. Kan biasa, saya kalau nongkrong suka bawa motor. Nah, pas malam itu, saya lagi nggak bawa motor. Otomatis jalan pulang, jalan kaki. Pada saat malam itu agak takut juga pulang ke rumah karena masih ingat ceritanya si A yang lihat makhluk itu di jondol. Nah, kebetulan rumah saya itu letaknya bisa dibilang di belakang jondol itu. Pas saat itu, bulu kuduk saya otomatis merinding. Rumah saya itu letaknya mungkin 25 meter dari jalan. Dalam artian, sebelum ke rumah ada sebuah tanah luas 25 meter sebelum sampai ke rumah. Dari luar tanah itu ada 3 pohon kelapa yang berjejer. Tapi jaraknya jauh sekitar 7 meteran. Nah, pas jalan menuju rumah antara pohon 1 dan 2, saya itu pas berada di tengah itu kayak ada sebuah pohon kelapa yang jatuh dari atas. Maksudnya buah mungkin ya. Suaranya itu seperti menembus rindangnya ranting-ranting pohon itu. Dan karena saya takut, saya lari di depan rumah. Pas sampai saya langsung pegang gagang pintu sambil diem nunggu buah kelapanya itu jatuh ke tanah. Tapi anehnya saya nggak dengar ada buah yang jatuh ke tanah. Otomatis saya buka pintu dan ditutup agak dibanting. Yang saya pikirkan waktu itu ada sebuah kepala yang jatuh, bukan buah, atau sering disebut gundul peringis. Kan serem juga kalau benar itu nampak di malam itu. Karena suara pintu itu, nenek saya bangun terus bilang ada apa. Ya saya bilang gak ada apa-apa. Terus nenek bilang makanya jangan pulang malam-malam. Dan pada sore harinya mungkin bisa dibilang puncaknya kali ya. Atau mungkin sekedar cocok logis saja menurut saya. Pada sore harinya saya lagi asyik main bola voli. Nah, bolanya itu out, agak jauh dari lapangan voli itu. Kan di kampung biasanya kalau main di samping-samping banyak pohon kelapanya. Aku ngambillah bola itu. Saya ambil terus saya lempar. Pas saya lempar, ternyata ada buah kelapa yang jatuh mengenai pas di kepalaku. Untungnya waktu itu aku cuma memar. Sakit sih, tapi nggak berdarah. Terus temenku bilang mungkin gara-gara aku duduk di batu nisan itu. Mungkin juga sebenarnya aku sudah menjadi target dari kemarin-kemarin malam. Sebelumnya sama yang gak terima karena aku sudah lancang duduk di batu nisannya. Sekian cerita dari saya, jadikan ini sebagai pelajaran, khususnya buat saya sendiri dan para pendengar podcast ini. Terima kasih. Dikirim dari iPhone saya. Oke, ternyata cerita ini ditulis lewat iPhone ya. Wow, mahal sekali. Jadi untuk Mas Won atau siapa tadi namanya ini? Ya, panggilannya Bang Won lah ya. Masalah duduk di atas batu nisan itu memang hal yang tidak diperbolehkan lah ya. Karena itu menurut saya sebuah etika. Kan meskipun orangnya sudah meninggal itu kan tetap harus kita hormati. Jadi kalau dihubungkan dengan kejadian yang Mas Tawon alami ini, menurut saya sih, ini menurut saya kayak mungkin kayaknya nggak ada hubungannya ya. Ya mungkin kebetulan saja sosok-sosok itu ganggunya itu secara random, bukan karena Mas Tawon ini duduk di batu nisan itu. Tapi nggak tahu juga sih kalau Mas Tawon merasa karena hal itu akhirnya terjadi hal ini gitu.
Salutlah untuk Mas Tawon yang mengirimkan ceritanya. Dan ini cerita yang terumit yang pernah saya baca. Agak sulit yang ngeditnya ya. Mungkin karena dari iPhone juga. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada siang hari ini. Terima kasih Mas Won, Bang Won yang sudah mengirimkan ceritanya ke podcast Horror Next Story. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.